Inna ahamma syai'in dis-shalah, faman hafadha 'alaiha fahuwa lima siwaha ahfad, wa man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adya. Itu pelajaran yang terutama dari Isra wal Mi'raj. Isra naik buruk mulai dari Mekah sampai Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah nama tangga para hadirin. Bukan naik buruk sampai Sidratul Muntaha, bukan. Beliau ke langit itu lewat jalur khusus. Lewat tangga khusus yang begitu indah. Tangga yang telah dilewati dan sedang dilewati dan akan dilewati oleh arwah-arwahnya orang beriman untuk menghadap kepada Allah, untuk mendapatkan macam-macam anugerah dari Allah. Semoga termasuk kita. Semua dari kita nanti akan melihat Mi'raj yang pernah dinaiki yang mulia Nabi besar Muhammad SAW kalau kita wafat dalam keadaan iman. Jadi kita ini semuanya akan Mi'raj semua para hadirin, walaupun Mi'raj kecil-kecilan. Yang diantara ceritanya ketika Nabi kita Mi'raj, beliau ketemu dengan sekian banyak anbiya. Dari sekian banyak anbiya itu yang beliau temui, di sekeliling beliau ada sebagian umatnya yang diizini oleh Allah untuk nyertai beliau di langit sana. Langit ke-1, langit ke-2, langit sekian. Ini satu pelajaran yang luar biasa. Pentingnya kita ini menjaga hati kita untuk selalu mahabbah dengan para anbiya, mahabbah dengan Sayyidul Anbiya, mahabbah dengan warathatul anbiya, dengan para ulama, para salihin. Harapannya, walaupun kita ini galengan bin galengan, orang yang nasabnya paling rendah, dengan sebab cinta, harapannya kita akan menyusul beliau-beliaunya di posisi-posisi yang tinggi di sisi Allah. Hampir tiap pagi yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya, mimpi apa kamu? Mimpi apa kamu? Mimpi apa kamu? Kata sebagian ulama, Nabi pengen tahu di hatinya umatnya ini mikir apa. Karena dari situlah ketahuan dia ini mahabbahnya kepada siapa. Sepertinya di pondok mimpinya dengan Maradona. Sepertinya di pondok mimpinya dengan fasikoh. Ini perlu istighfar, jangan-jangan mahabbah saya bukan kepada solihin, mahabbah saya kepada fusaq. Bahaya. Maka dalam pelajaran Isra wal Mi'raj ini, bagaimana kita revisi, kita revolusi diri kita ini. Yang buruk-buruk jangan sampai kita rindukan, yang buruk-buruk jangan sampai kita cintai, supaya kita tidak masuk dalam sabda Nabi, almar'u ma'aman ahab. Nabi kita sampai ke Baitul Ma'mur. Beliau di sana disambut dengan sebagian arwahnya umat Muhammad yang sudah nunggu beliau di sana. Beliau beribadah di sana. Sebagian arwahnya umat beliau ini yang telah mendahului wafatnya beliau, mendahului beliau, ikut ibadah bersama beliau di Baitul Ma'mur. Masya Allah, alangkah mulianya, Pak. La ilaha illallah. Begitu beliau mau berangkat Isra, setan usaha untuk menggagalkan perjalanan beliau yang mulia ini. Setan begitu semangat, pantang mundur, melebihi karbon 4 bulan. Tahu ini Sayyidul Anbiya, full amal, full iman. Dia tidak minder untuk usaha mencelakainya. Jelas dia nggak berhasil. Nggak berhasil itu urusan belakang. Yang penting maju terus. Masya Allah. Dia membawa obor, pengen bakar yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Maka akhirnya malaikat Jibril mengajari beliau doa-doa penjagaan. Akhirnya gagallah usaha setan tersebut. Bahkan setan tersebut akhirnya jadi hina dan terbakar. Satu pelajaran pentingnya orang itu dalam ikut agama, ikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, supaya selalu menjaga wirid-wiridnya, zikir-zikirnya, biar gak terjerumus, terjebak dalam macam-macam jebakan-jebakan setan demit druwo.
Siapa pagi hari membaca a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim 3 kali, kemudian dia membaca akhir surah Hasyr, wallah sampai akhirnya surah Hasyr, maka Allah akan tugaskan 70.000 malaikat untuk menjaga dan menemani dia. Kalau dia baca pagi, dijaga sampai sore, baca sore sampai pagi. Jadi temannya para malaikat. Akhirnya jadi soleh otomatis. Anil mar'i la tas'al wasal qarinahu fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Masya Allah. Belum lagi baca ayat kursi, baca ayatul hiraz. Insyaallah kita istiqomahkan wirid para hadirin. Kalau ada suami istri ketemu kemudian wiritan, bismillah, Allahumma jannibna wa jannibish syaitan fima razaqtana. Kemudian terjadi anak, anaknya tidak akan bisa digoda syaitan selamanya. Jadi ketidaktertiban di umat Islam, di pondok-pondok pesantren, di perjalanan-perjalanan perjuangan, di majelis-majelis kebaikan, itu gara-gara dulu para orang tua lupa baca bismillah. Maka yang hadir di sini ini, yang putra putri kok merasa dirinya sudah diatur, coba baca bismillah, niat ngodoi bismillahnya orang tuanya yang lupa. Ya kita berharap Allah menerima. Uang wajib aja ada qodoknya, Allah menerima. Dan Nabi telah mengajari umatnya kalau lupa doa waktu makan atau minum, diajari bismillah awalahu wa akhirahu. Bismillah niat qodok ini orang tua saya yang lupa dulu. Lepas nonton film buat anak, akhirnya anaknya bentuknya seperti HP. Enggak punya kaki, suruh masuk kelas berat, tapi kalau suruh nonton film semangatnya pol. La ilaha illallah. Ini seperti guyon, tapi ini beneran. Ini gara-gara nggak ngambil pelajaran dari Isra wal Mi'raj. Wong ora wiritan, ujung-ujungnya maksiat. Wong nggak ingat Allah kok, bagaimana nggak maksiat? Ketika Nabi Isra, tiba-tiba ada panggilan dari arah kanan. Muhammad sini, sini, sini. Dari arah kiri, Muhammad sini, sini, sini. Malaikat Jibril menerangkan, Masya Allah, bahwa yang dari kanan adalah panggilan Yahudi, dari kiri adalah panggilan Nasrani. Orang nggak ikut Islam, nggak ikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, maka dia akan terjerumus pada program-program kebatilan yang diprogram oleh Yahudi ataupun Nasrani. Begitu banyaknya program yang diprogram oleh ahli-ahli batil tersebut. Setiap kita sholat fardu maupun sunnah, kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah yang isinya diantaranya adalah suruh kita minta hidayah biar selamat dari jalannya orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang sesat. Jadi jalan-jalan selain Islam itu sudah langsung menjebak kita, menjerumuskan kita. Maka begitu turun surat Al-Fatihah, ronna iblis. Iblis teriak-teriak histeris. Dia susah kok sampai surat Fatihah ini makbul. Sudah umat ini lempeng lurus, ikut jalannya para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Akhirnya nggak ikut jalan Yahudi dan Nasrani. Iblis itu pernah nangis tuh diantaranya ketika turun surat Fatihah dan ketika lahirnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau orang maulid kok susah, itu ketularan iblis. La ilaha illallah. Karena Nabi akhir zaman, yang mana 2/3 penduduk surga minimalnya dari umatnya telah lahir. Maknanya iblis prospeknya menjadi prospek yang begitu gelap.
Yang asalnya cerah jadi gelap, ini umat Muhammad ini akan menjadi penduduk surga 2/3 minimal. Berarti saya usahanya untuk umat Muhammad banyak gagal. Maka kita jadi umat Muhammad harus syukur. Jangan ikut-ikutan omongannya orang-orang yang pesimis. Ini zaman edan, kalau nggak ikut edan, saya nggak kebagian. Oh, kalau begitu ya, pergi aja ke rumah sakitnya orang edan di Solo sana. Umat Muhammad ini begitu disayang oleh Allah. Akan datang satu masa, umat Muhammad semuanya dapat hidayah. Nggak tersisa yang nggak dapat hidayah. Semuanya dapat hidayah. Itu nggak pernah terjadi di umat-umat sebelumnya. Kita bersyukur sebagai umat Muhammad. Kita bersyukur sebagai umat Muhammad yang dilahirkan di Indonesia. Kok bisa Pak? Iya. Ini ada teman-teman dari Arab. Mereka punya kemuliaan sendiri, orang Arab. Hubbul Arabi minal iman. Cinta orang Arab termasuk bagian dari iman. Karena yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dari Arab. Maka senang dengan beliau-beliau ini bagian dari iman. Tapi Indonesia ini juga kita bersyukur para hadirin. Karena di antara suasana orang-orang yang akan masuk surga adalah dibuat rombongan-rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang takwa mereka rombongan-rombongan digiring oleh para malaikat untuk masuk surga. Sekarang ini di dunia manusia ini para hadirin, sudah sekian tahun, sudah sekian puluh tahun, negeri Indonesia adalah negeri yang terbesar muslimnya. Pembawa-pembawa la ilaha illallah terbesar dari Indonesia. Maka nanti rombongan terbesar harapan kita, pernah terjadi nanti di hari kiamat sana, untuk masuk surga adalah rombongan dari Indonesia. Semoga termasuk dari Trangkil nih para hadirin. Beneran ini, Masya Allah. Jangan orang itu terus digoda oleh setan, jadi orang Indonesia nggak pede, made in Indonesia nggak pede, presiden punya presiden Indonesia nggak pede, serba nggak pede, terus piye jadi. Iki diwai iman itu jangan diukur dengan kerajaan, terlalu kecil. Jangan diukur dengan jabatan, terlalu kecil. Jangan diukur dengan kekayaan, terlalu kecil. Iman yang paling lemah itu penghuni surga yang luasnya minimal 10 kali lipat dunia. Belum nikmat-nikmat yang lain. Jadi di depan saya ini raja-raja besar. Nggak ada yang kecil. Paling kecil kerajaannya 10 kali lipat dunia. Itu awal pemberian. Waladaina mazid. Mungkin akan tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Wabil khusus orang Temboro dan sekitarnya. Jadi orang Jawa Timur bersyukur. Indonesia ini dulu sudah mau hilang. Hampir seluruh Indonesia takluk, ketakutan ketika tentara sekutu datang untuk kembali menjajah. Yang tidak takluk hanya Jawa Timur. Dan Jawa Timur yang memulai adalah pesantren. Dan pesantren yang mulai adalah pesantren yang kiainya Temboro pernah mondok di sana. Kiainya Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad bahwa melawan penjajah yang datang mati adalah syahid. Maka santri-santri cangcut tali wondo. Mereka langsung berangkat rawe-rawe rantas, malang-malang putung, ditombak raupopo, ditembak guyang-guyu, dikawini alhamdulillah. Maka ulama-ulama kumpul, berangkat pertempuran selama 1 bulan. 60 ribuan orang Islam, wabil khusus para santri, wali muridnya wafat di Jawa Timur. Di sana ada jembatan merah, jembatan di Surabaya. Saking banyaknya darahnya orang Jawa Timur mengalir deras di sana. Wabil khusus soft awal adalah para santri. Masya Allah. Yang punya Indonesia itu kita.
Maka kita paling tanggung jawab untuk ngajak seluruh orang Indonesia jaga sholat. Nanti benar semua insya Allah. Soal semuanya niat insya Allah. Yang Syekh Hasim punya pasukan, yang mana pasukan itu adalah cikal bakal tentara Indonesia, namanya pasukan Hizbullah. Yang ayah kami adalah bagian dari pasukan itu, mungkin pasukan muda lah. Sampai ketika kemerdekaan ayah kami dapat pensiunan dari pemerintah sampai saat wafatnya. Sebagai pejuang 45. Masya Allah. Ini kalian mondok di tempatnya pejuang. Memperjuangkan agama, mempertahankan Indonesia tidak dalam cengkeraman wong-wong londo kepet. La ilaha illallah. Bangga jadi orang Jawa Timur, orang Jawa Timurnya muridnya Syekh Hasyim Asy'ari. Masya Allah. Akhirnya jadi Pondok Al-Fatah yang diantara santrinya saya dan antum-antum semua. Ini perjalanan kita Isra Mi'raj, ini perjalanannya para mujahidin, perjalanannya para pejuang, bukan orang ngantukan kacangan. Neng pondok sedelet ada mujahadah, mencret pengen mulih. Ini bukan pondoknya orang-orang yang manja. Kita pengen tegakkan sholat. Kita pengen niru Rasulullah, niru para sahabat. Kita pengen niru guru-guru kita. Hidup hanya sekali kita habiskan untuk merjuangkan agama. Kita hanya hidup sekali, kita habiskan hidup kita untuk memaksimalkan yang fardu dan mengerjakan yang sunnah dengan sebaik mungkin. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Itu semua adalah anugerah dari Allah. Maka kita akhiri majelis kita dengan sekelumit doa insyaallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, luruskanlah kami. Ya Allah, berkailah kami. Berkailah teman-teman seperjuangan kami, santri-santri kami, putra maupun putri, semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Ya Allah, keberkahan maulid ya Allah, pertolongan Engkau ya Allah. Ya Allah, berkahnya Isra wal Mi'raj ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami semuanya ya Allah. Hilangkanlah kesusahan-kesusahan kami. Tunaikanlah hajat-hajat kami. Ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami. Hilangkanlah kesumpekan-kesumpekan kami ya Allah. Ya Allah, keburukan-keburukan yang Kau jauhkan dari Nabi kami ya Allah. Dari makarnya orang yang buat makar ya Allah. Dari gangguannya orang yang mengganggu ya Allah. Jauhkanlah dari akhirat dan dunia kami ya Allah. Dan dari segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, teman-teman yang hadir ya Allah. Mereka punya macam-macam hajat ya Allah. Mudahkanlah hajat-hajat mereka. Berkailah kehidupan mereka ya Allah. Berikanlah kepada mereka rizki yang halal yang barakah. Anak-anak yang saleh yang salihah. Ya Allah, sehat zahir batin ya Allah. Dalam hidayah dan asbab hidayah, tolonglah kita semua ya Allah untuk bisa menjaga salat ya Allah, untuk selalu mahabbatus salihin ya Allah, untuk selalu berzikir ya Allah, jauh dari jalannya al-maghdubi alaihim, jauh dari jalannya ad-dhalin ya Allah. Innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Kumpulkanlah kami ya Allah dalam mimpi-mimpi kami, dalam benak kami, betian-betian hati kami, dalam kenyataan hidup kami ya Allah, dengan hamba-hambamu yang saleh, hamba-hambamu yang lurus ya Allah, hamba-hambamu yang Engkau ridhai ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah, zahir batin kami ya Allah, dari hamba-hambamu yang tidak pas ya Allah, hamba-hambamu yang tidak lurus ya Allah, hamba-hambamu yang Engkau murkai ya Allah. Innaka ala ma tasha'u qadir.